Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihit tanzil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kaum muslimin dan muslimat sidang salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak henti-hentinya lisan kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, nikmat dapat bertolabul ilmi, nikmat kesehatan, dan banyak nikmat-nikmat lagi yang mulai dari ujung rambut kita sampai bawah telapak kaki kita dipenuhi seluruhnya dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya lewat lisan saja, akan tetapi juga kita amalkan dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan pula kepada uswatun hasanah kita, yaitu kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, terlebih di hari Jumat, di hari kiamat nanti, kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua ayat di dalam surat Al-Ahzab, yaitu ayat yang ke-72 dan 73, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahulan. Liyu'aziballahu al-munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat wa yatubullah 'alal mu'minin wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-72, Inna aradna
al-amanata. Sesungguhnya kami sudah menawarkan al-amanah, yaitu amanah, sebelum amanah ini ditawarkan kepada makhluk yang bernama manusia, yaitu ditawarkan dulu amanah ini kepada alas samawati wal ardi wal jibal. Yang pertama kepada langit, yang kedua kepada bumi, dan yang ketiga kepada gunung. Yang mana langit, bumi, dan gunung ini merupakan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Kalau kita mungkin naik ke atas gunung, yang hobi muncak, mendaki, ketika kita berada di atas puncak gunung, maka kita akan lihat bangunan-bangunan yang tinggi, yang dari bawah besar kokoh. Itu kita lihat dari atas gunung seluruhnya tampak kecil. Manusia-manusia ketika itu tampak seperti semut saja, kecil sekali. Ini makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, jibal, yaitu gunung, dan bumi yang lebih besar lagi, serta langit. Ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala al-amanah, yaitu amanah. Fa'abaina an yahmilnaha, akan tetapi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang gede-gede ini, yang besar-besar ini tadi, fa'abaina an yahmilnaha, mereka menolak untuk mengemban amanah tersebut. Wa asfaqna, mereka khawatir, mereka takut minha, terhadap amanah tersebut. Wa hamalaha al-insan, akan tetapi yang namanya manusia ternyata hamalaha, sanggup memikul amanah yang pernah ditawarkan kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung yang tidak sanggup ketika itu, akan tetapi manusia sanggup memikulnya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sifati manusia di dalam ayat ini, innahu kana zuluman jahulan, sungguh manusia itu zolim terhadap dirinya, wajahulan, dan juga bodoh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan coba bahas apa maksud amanah yang terkandung di dalam ayat ini, yaitu surat Al-Ahzab ayat yang ke-72. Sebelumnya kita akan bahas tentang apa itu amanah. Amanah berasal dari bahasa Arab, yaitu amina ya'manu amnan, yang secara bahasa ini artinya aman, bisa dipercaya. Sementara secara istilah, amanah itu adalah sifat yang dimiliki oleh seseorang yang bisa melaksanakan apa yang diamanahkan kepadanya, yakni tanpa khianat, yaitu bisa melaksanakan amal tersebut dengan sempurna, amanah tersebut. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita berbicara tentang amanah, tentu orang yang paling amanah di atas muka bumi ini, yang sampai beliau digelari sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya, sangat dipercaya, sangat terpercaya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini adalah orang yang sangat amanah.
Al-Amin gelarnya, orang yang dipercaya. Sampai-sampai saking dipercayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya dipercaya dari kalangan sahabatnya, akan tetapi Rasulullah ini juga dipercaya oleh musuh-musuhnya. Orang-orang yang tidak beriman ketika itu, orang-orang kafir Quraisy yang tidak iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mereka begitu yakin dan percaya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling amanah. Sehingga tampak lucu, tampak ajib, aneh. Mereka tidak meyakini apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal agama, akan tetapi mereka yakin bahwa Rasulullah ini adalah orang yang amanah. Sehingga ketika itu, walaupun mereka tidak iman, walaupun mereka memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap barang-barang berharga mereka ketika itu yang mereka miliki itu dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan aneh. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, yang mana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak memegang amanah-amanah penduduk Mekah ketika itu, yang menitipkan barang-barangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saking amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ketika dia ingin hijrah dari kota Mekah ke Madinah, tentu beliau akan meninggalkan kota tersebut, akan pergi, akan berangkat meninggalkan kota Mekah. Sementara amanah-amanah yang dititipkan kepada beliau itu banyak. Makanya ketika itu ditunjuklah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para remaja, para pemuda, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ditunjuklah Ali itu tadi, itu bukan hanya sekedar untuk menggantikan, untuk duduk, untuk tidur di tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika itu Ali punya tugas lain yang dibebani oleh Rasulullah, yang ditugaskan oleh Rasulullah, yaitu seluruh amanah-amanah penduduk kota Mekah ketika itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Karena Rasulullah ini akan pergi nih. Jadi Rasulullah saking amanahnya, sehingga ketika dia akan meninggalkan kota Mekah pun dia titipkan amanah itu tadi kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu. Nah ini makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala ketika itu orang-orang kafir Quraisy sudah sampai di pagi hari, matahari mau muncul, Rasulullah juga belum keluar, perkiraan mereka, maka ketika itu mereka masuk, mereka dobrak ke rumah Rasulullah. Maka dilihatlah di tempat tidur itu disingkap selimutnya, ternyata yang sedang berada di situ adalah sahabat Ali radhiyallahu anhu. Yang mana ketika itu mereka ingin membunuh Nabi, tapi ternyata adalah sahabat Ali. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala palingkan niat mereka untuk membunuh itu tadi, hanya fokus kepada Rasulullah. Sehingga Ali ketika itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ali di situ tugasnya mengatakan bahwa seluruh titipan-titipan amanah yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sekarang berada di tangan saya, berada pada saya, karena Rasulullah ini sudah hijrah ke kota Madinah. Itu saking amanahnya baginda Nabi, sampai-sampai titipannya pun diamanahkan kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu.
Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya amanah itu adalah sesuatu yang sangat berat, yang mana orang yang tidak melaksanakan, menunaikan amanah tersebut, maka dia adalah orang yang khianat, orang yang munafik. Yang mana orang-orang munafik ini tempatnya yaitu adalah di dasar keraknya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata amanah itu banyak. Ada amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, ada amanah dari manusia ke sesama manusia yang dititipkan, dan ada juga amanah terhadap diri sendiri. Akan tetapi pada malam hari ini kita hanya akan fokus membahas tentang apa amanah yang dimaksud di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-72 dan 73 ini. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna aradna al-amanah, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah. Yang mana amanah ini di dalam tafsir Imam Asy-Sya'rawi mengatakan bahwa al-amanah di situ adalah al-imanu billah, amanah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditawarkan, yang diberikan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Yang mana di dalam tafsirnya mereka itu berkata, "Ya Allah, apa konsekuensi kami kalau bisa melakukan amanah tersebut? Dan apa konsekuensi yang akan kami dapatkan ketika kami tidak amanah, tidak menunaikan amanah tersebut?" Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kalian bisa menunaikan amanah tersebut dengan baik, maka kalian akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kami tidak amanah, ya Allah, kalau kalian tidak amanah, kalian khianat, maka kalian akan masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah mendengar konsekuensi yang sangat menakutkan ini, maka ketika itu fa'abaina an yahmilnaha, gunung, bumi dan langit itu tadi tidak sanggup memikul amanah tersebut. Wa asfaqna, mereka takut, mereka khawatir terhadap amanah keimanan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102 yang sering dibacakan oleh khatib, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Jangan sekali-kali kalian itu mati, jangan sekali-kali kalian itu meninggalkan dunia illa wa antum muslimun, kecuali kalian mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amanah keimanan itu begitu besar tanggung jawabnya. Jangan sampai mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai-sampai amanah keimanan ini pun tidak hanya pada diri sendiri, yang mana Rasulullah SAW mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin, punya tanggung jawab, dan setiap kalian itu akan dimintai terhadap pertanggungjawaban apa yang dipimpinnya. Seperti orang tua kepada anaknya, kepada istrinya, seorang ibu kepada anaknya, kepada suaminya, yang mana orang tua ini juga harus menjadikan generasi soleh dan soleha
yakni menjadikan anak-anaknya, yaitu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan, as-sabiyyu amanatun inda walidayhi, bahwa seorang anak itu adalah amanah yang dititipkan kepada kedua orang tua. Yang mana ketika orang tua ini tadi tidak amanah di dalam mendidik anaknya, terutama amanah iman, tidak mendekatkan anak itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenalkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenalkannya kepada Rasulullah, tidak mengenalkannya kepada agama Islam, kepada Al-Qur'an, maka orang tua akan dituntut tentang amanah keimanan ini pada hari kiamat nanti. Nah, ternyata berat ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah keimanan yang mana sampai akhir hayat hidup kita, amanah ini harus terus kita pegang, harus terus kita genggam, jangan sampai kita lepaskan, apalagi kita khianat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi tafsir Asy-Sya'rawi yang mengatakan bahwa al-amanah di situ adalah al-imanu billah, amanah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bahas dari tafsir Jalalain. Apa yang dimaksud dengan al-amanah di situ? Menurut tafsir Jalalain, al-amanah yang terdapat di dalam ayat surat Al-Ahzab ayat 72 ini, yaitu adalah amanah as-sholawat, yaitu adalah amanah sholat. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ternyata sholat ini itu adalah amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi patokan amal kita diterima nanti di akhirat atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu." Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab, sesungguhnya yang pertama kali yang akan diminta pertanggungjawaban, sesungguhnya yang pertama kali yang akan dinilai terhadap seorang hamba di hari kiamat nanti, di antara sekian banyak amalnya, amal baca Qur'annya, amal zikirnya, amal sholawatnya, amal infaknya, sodakohnya, dan amal-amal yang lain, itu adalah sholatuhu, amal sholat dulu yang pertama kali. Allahumma sayyidan nafi'an. Yang kata Rasulullah, fa in soluhat, apabila sholatnya ini sudah baik, sholatnya sudah bagus, faqad aflaha wa anjaha, maka sungguh beruntunglah dan selamatlah hamba tersebut. Otomatis kalau sholatnya lewat, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amal-amal yang lain itu juga akan ikut. Infaknya, sodakohnya, baca Qur'annya, zikirnya, menolong orang lain, membantu orang lain, itu akan juga dinilai. Karena amal yang pertama kali, yaitu sholat, itu mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata Rasulullah SAW, wa idza fasadat, kalau sholatnya ini tadi rusak, sholatnya ini tadi tidak bagus, tidak baik, faqad khaba wa khasira, maka sungguh merugi dan menyesallah seorang hamba tersebut. Sholatnya saja sudah ditolak ketika itu, maka amal-amal yang lain itu tentu tidak punya potensi untuk dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kacamata baik seorang muslim
seorang pribadi muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu dilihat dari salatnya, Pak. Seseorang yang baik, seseorang yang amanah itu dilihat dari salatnya. Jika ada orang yang mengatakan, "Ustadz, orang itu tidak sholat, tapi dia rajin infak, rajin sodako, sama tetangga baik, hubungan baik, kerja rajin, tidak pernah zina." Ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap orang ini di kacamata Allah Subhanahu wa taala tidak baik. Kenapa? Karena orang ini bisa patuh terhadap jam kantornya, pergi pagi pulang sore, taat setiap hari, tidak pernah bolos, bisa patuh terhadap bosnya, bisa patuh terhadap perusahaannya. Akan tetapi hamba ini tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengerjakan sholat, maka di kacamata Allah Subhanahu wa taala dia tetap bukan orang yang baik. Dia tetap bukan orang yang amanah. Nah, ini jadi tolak ukurnya yaitu adalah sholat. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah di khilafah al-Islamiyah, sebagai khalifah ketiga pengganti Abu Bakar As-Siddiq dalam kepemimpinan umat Islam ketiga itu, mengatakan kepada para gubernurnya, kepada para bupatinya, para pemimpin daerah di setiap wilayah yang dikuasai oleh Islam ketika itu, "Inna ahamma amrikum indi as-shalah." Sesungguhnya perkara yang paling penting bagiku untuk kalian itu adalah sholat. Para pemimpin ini, faman hafizoha wa hafizu alaiha, barang siapa yang mengerjakan sholat tersebut, menunaikan sholat tersebut, hafizodinahu, maka sungguh dia sudah menjaga agamanya terjaga. Pokoknya kalau orang itu sholat, untuk agamanya insya Allah dia baik. Itu pandangan Umar terhadap para pemimpin-pemimpin. Waman doya'aha, barang siapa yang menyia-nyiakan sholat ini tadi, kata Umar, fahuwa lima siwaha atya, maka untuk urusan selain sholat tentu akan dia lebih sia-siakan lagi. Karena apa? Karena dengan sang penciptanya saja, Allah Subhanahu wa taala, dia berani tidak patuh, dia berani tidak menunaikan, apalagi amanah-amanah yang diberikan oleh manusia, tentu dia akan lebih abaikan lagi. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di masa Umar itu, syarat untuk menjadi pemimpin itu yang pertama yaitu adalah sholat tepat waktu. Nah, ini kalau diterapkan mungkin di Indonesia ini luar biasa mungkin ini. Sholat tepat waktu menjadi patokan bahwa pemimpin itu amanah atau tidak. Nah, kalau dia sholatnya tepat waktu, sholatnya terjaga, maka insya Allah dia akan amanah. Kalau sholatnya sudah tidak terjaga, maka walaupun baik tadi kata kita, kacamata manusia melihat baik Ustadz, dia sering infak, sering sodako, dermawan, orangnya baik kok, tapi dia nggak sholat. Nah gitu, ada kenaknya sedikit, tapi dia nggak sholat, tetap di kacamata Allah Subhanahu wa taala dia bukan orang yang baik. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi perkara sholat inilah yang dimaksud amanah di dalam ayat ini menurut tafsir Jalalain, yang mana ketika itu langit, bumi dan gunung ternyata takut untuk mengemban amanah sholat ini. Yang mana manusia mungkin pada saat sekarang ini kalau kita lihat, kalau sholat hari Jumat itu ramai nggak Pak, Bu? Penuh nggak masjid? Penuh ya. Kalau pas Ramadan di awal-awal penuh nggak masjid? Penuh ya. Kalau pas sholat Idul Fitri, Idul Adha penuh nggak lapangan?
penuh nggak masjid? Itu adalah orang Islam. Orang Islam itu aslinya banyak mereka. Tapi setelah hari-hari biasa, kok sholatnya sedikit, jamaahnya sedikit. Itulah orang-orang yang iman. Jadi orang yang sholat di sholat hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, sholat Jumat, sholat ketika di awal Ramadan, itu orang Islam. Tapi orang iman itu adalah sholatnya setiap hari, nggak mengenal waktu, nggak mengenal bulan, nggak mengenal tahun. Yang penting selagi masih ruh di kandung badan, maka ketika itu dia akan terus sholat, karena perintah sholat ini diwajibkan. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, beliau ini juga merupakan guru dari Imam Ibnu Katsir dan juga Ibnu Rajab Al-Hanbali. Imam Az-Zahabi menulis sebuah kitab Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar, yang mencantumkan di situ di salah satu babnya termasuk dosa besar, yaitu adalah tarkus sholat, yaitu meninggalkan sholat. Nah, di dalam itu ada kisah, ada hikayat. Dikisahkan imro'atun min Bani Israel ja'at ila Musa alaihissalam. Di masa Nabi Musa alaihissalam, ada seorang wanita yang ketika itu mendatangi Nabi Musa. Kemudian wanita ini tadi datang menghampiri Nabi Musa, kemudian berkata kepada Nabi Musa, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah Subhanahu wa taala." Ya Nabi Musa, wahai Nabi Musa, sesungguhnya aku telah melakukan suatu perbuatan dosa, akan tetapi aku sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita ini mengakui bahwa dia sudah mengerjakan satu perbuatan dosa besar, akan tetapi aku sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Nabi Musa pun heran terhadap wanita ini tadi. Apa dosa yang kamu lakukan? Apa dosa besar yang kamu lakukan? Ketika itu Nabi Musa bertanya kepada wanita tersebut. Maka wanita itu berkata, "Aku ini sudah berzina. Kemudian aku sampai melahirkan anak haram." Dua dosanya. Setelah itu tadi, aku berzina, kemudian aku melahirkan anak yang haram, kemudian anak tersebut aku bunuh. Wah, ini dosanya nggak tanggung-tanggung ini, Pak. Dosa zina sampai melahirkan, kemudian membunuh anak tersebut. Tapi aku sudah tobat ya Nabi Musa, aku sudah tobat, aku nggak mau melakukan lagi. Maka ketika itu perempuan ini, aku meminta kepadamu untuk mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosaku dan menerima taubatku. Jadi minta kepada Nabi Musa. Maka ketika itu Nabi Musa mengatakan, marah Nabi Musa ketika itu, "Ukhruji, keluar engkau. Awas, jauh-jauh. Jangan dekat-dekat ke sini. Takut kami nanti Allah Subhanahu wa taala melaknat kami gara-gara perbuatan dosa yang engkau lakukan. Allah Subhanahu wa taala turunkan azab. Ukhruji, pergi jauh-jauh." Malah diusir oleh Nabi Musa. Takut Nabi Musa ketika itu terhadap dosa zina. Maka ketika itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pergilah perempuan itu tadi dengan hati yang sedih, dengan hati yang hancur.
Maka ketika itu nazala Jibril ila Musa alaihissalam, turunlah malaikat Jibril kepada Nabi Musa, yang ketika itu berkata, ya Musa, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala laka, wahai Nabi Musa, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepadamu. Ini membawa pesan ini, kenapa engkau tolak wanita yang bertobat tadi kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa engkau tolak wanita yang sudah bertobat itu tadi? Kenapa kamu usir? Kata malaikat Jibril, apakah engkau tidak mendapati lagi orang yang lebih berbuat buruknya daripada itu ya Musa? Nah, ketika itu maka Nabi Musa heran ketika itu. Saat itu Nabi Musa berpikiran, mindsetnya mengatakan bahwa dosa yang paling besar itu adalah dosa zina, melahirkan kemudian membunuh anaknya. Takut Nabi Musa, sehingga ketika itu malaikat Jibril mengatakan, apakah engkau tidak mendapati dosa yang lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi dari zina ini? Maka ketika itu Nabi Musa mengatakan, ma huwa syarrun minha ya Jibril, apa dosa yang lebih dahsyat dari zina ini? Apa dosa yang lebih hebat lagi, yang lebih merusak lagi wahai Jibril? Maka ketika itu malaikat Jibril mengatakan, tarikus sholah amidan wa muta'amidan, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dengan sadar. Nah, ini ternyata Pak, lebih besar dari dosa zina. Karena perkara ibadah sholat ini ibadah yang sungguh sangat agung. Rasulullah itu harus menjemput dengan perjalanan Isra dan Mi'raj, menembus 7 langit, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjemput amalan ibadah sholat. Sehingga ketika itu Nabi Musa terkaget-kaget, tercengang, ternyata ada yang lebih dahsyat dari zina, merusaknya, menghancurkannya seorang hamba, yaitu meninggalkan sholat. Nah, inilah ternyata amanah yang dimaksud di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-72. Sehingga ketika itu gunung, bumi, dan juga langit takut untuk mengembannya. Wahamalaha insan, akan tetapi yang namanya manusia ternyata sanggup memikulnya. Innahu kana zaluman jahulan, sehingga manusia digelari orang yang zalim terhadap dirinya dan juga jahil. Dan di ayat terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, liyu'aziballah, Allah akan mengazab munafikin wal munafiqat, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, wal musyrikin wal musyrikat, orang-orang musyrik yang laki-laki dan perempuan, wa yatubullahi 'alal mu'minin wal mu'minat, akan tetapi Allah menerima taubatnya orang mukminin laki-laki dan perempuan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terakhir kesimpulannya, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membedakan antara orang yang tidak menunaikan amanah tadi, maka termasuklah orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Sementara orang yang beriman, yang mengerjakan sholat, menunaikan amanah itu dengan baik, maka Allah menerima taubat mereka. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, wa doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.